Terungkap alasan Sandra Dewi tetap kerja meski suami tajir, ternyata takut terjadi sesuatu. Enggak, gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Enggak, gue nggak ditinggal nikah sama Sandra, ada aja lu. Wow, Sandra sama gue cuma deket, kenal bentar doang. Abis itu dia udah berapa tahun kemudian dia udah punya kehidupan dia, gue gak tahu apa-apa. Nggak berani gue ngundang Sandra, serius berani gue. Gue menghargai privasi dan perasaan dia. Gue tau lah kondisi lagi sulit buat dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia mau datang, gue kasih bantu. Tapi kalau mengundang, gue pikir tidak. Lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya, mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara AM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan. Kita hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita tunggu. Dulu aku pengen jadi orang yang kayak gitu, tapi setelah aku mempelajari, ternyata nggak semua orang kaya itu bahagia. Semua orang mau kaya ataupun miskin, mereka tuh punya masalahnya masing-masing. Yang kita lihat tuh cuma sebatas yang di depan dan di sosial media. Dan namanya rumput tetangga tuh bakal selalu kelihatan lebih hijau. Padahal kalau kita lihat lagi kehidupan kita sendiri, sebenarnya hidup gue fine-fine aja ya. Gue cukup-cukup aja, bersyukur aja walaupun gue nggak punya jet pribadi, nggak punya rumah yang kayak istana mewah, tapi gue tetap bahagia dengan apa yang gue milikin. Dan aku bersyukur banget punya keluarga yang selalu suportif. Aku sering cerita ke papi, misalnya aku lagi capek cari uang, gimana ya pi bisa jadi kaya kayak orang lain. Dan papiku selalu bilang kayak gini, jangan nge-compare diri kamu sama orang lain, apalagi anak konglomerat yang pasti kamu gak bakal bisa ngalahin kekayaannya sama mereka, karena mereka dari lahir udah kaya. 271 triliun. Andaikan ada orang yang nabung 1 miliar aja sehari, dia butuh waktu sekitar 742 tahun untuk dapat 271 triliun itu. Dan gua ambil kutipan dari Pak Mahfud MD nih ya. Andaikan mafia-mafia tambang itu tuh bisa dibasmi semua, rakyat Indonesia bisa dapat 30 juta per bulan. Itu dikasih ya, bukan dipinjemin. Uang itu juga bisa naikin gaji honorer guru nih ya, dari 3,6 juta jadi 5 juta per bulan. Dan uang senilai 271 triliun itu bisa dipakai untuk bansos sebanyak 1 M kepala keluarga kalau seandainya harga bansosnya itu 200 ribuan. Alhamdulillah gajinya mungkin sebulan 15 juta. Gak bakal sanggup beliin kita pesawat 428 miliar. Tapi selamat tuh sampai sekarang gak pernah punya koleksi rompi warna pink, nauzubillah. Jadi buat kalian-kalian yang kalau odolnya habis suka dipelintir tuh, atau kalau nggak pojokan bawahnya digunting, diurut gitu sampai bisa keluar dalamnya, kalian sabar-sabar aja, banyakin baca sholawat. Yang penting hidup kalian kaya raya, berkah, selamat, cukup. Pasti di sini banyak kan yang kalau samponya habis suka dikotrok pakai air. Bukan berarti kalian miskin, tapi Tuhan masih menunda kalian untuk jadi kaya. Ingat kalau alam semesta ini tuh bijaksana. Jadi kalian gak usah khawatir gak kebagian rezeki. Gak usah berebut juga sama orang lain. Fokus aja sama diri sendiri. Nih cewek-cewek di sini ntar kalau nikah cari laki yang soleh. Kalau bonusnya kaya ya alhamdulillah. Soalnya yang namanya suami istri itu kan dunia sampai akhirat, sampai ke surga maunya. Kalau yang enggak ya neraka bareng-bareng. Yang penting hidup itu cukup. Jauh sebelumnya Harvey Weinstein tersandung kasus korupsi timah, Sandra Dewi nampaknya sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Salah satunya, Sandra Dewi tak pernah memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dengan Harvey Weinstein yang bergelimang harta. Bahkan Sandra Dewi pernah meninggalkan anak pertamanya pergi bekerja selama 1 minggu ke luar negeri, padahal anaknya masih berusia 1 tahun dan dirinya sedang hamil anak kedua. Menurut Sandra Dewi, anak-anak pasti akan memahami kesibukan ibunya dan bekerja, karena semua yang diperolehnya selama bekerja memang dipersiapkan untuk anak-anak. Di sisi lain, ibu dua anak ini beranggapan bahwa seorang anak akan lebih
lebih bangga memiliki ibu yang pandai dan punya kepercayaan diri. Ya anak-anak pasti ngerti ya, kita kerja buat mereka, menambah confident kita juga sebagai seorang ibu dan wanita. Mereka juga pasti bangga punya ibu yang pintar dan punya confidence, ujar Sandra Dewi dalam YouTube Atiek Nurwahyuni 2019 lalu. Bagi Sandra Dewi, seorang wanita tidak boleh menggantungkan diri dan kebahagiaannya pada suami, karena itu seorang ibu perlu untuk tetap kerja. Apalagi Sandra Dewi merasa dirinya memang sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dari sebelum bertemu dengan Harvey Mills, sehingga ibu dua anak ini enggan menggantungkan kebahagiaannya pada suami. Sandra Dewi juga merasa bepergian ke luar negeri untuk bekerja ini tak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga momen untuk dirinya menikmati waktu sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Kalau buat saya, jangan menggantungkan diri kepada suami ya, karena saya dari sebelumnya ketemu dia udah punya pendapatan sendiri. Kalau menurut saya sih jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, jelas Sandra Dewi. Alasan lain yang membuat Sandra Dewi enggan berhenti bekerja karena tak pernah tahu takdir yang akan dilaluinya, sehingga lebih baik mempersiapkan diri. Yang mudah-mudahan sih baik-baik saja, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu cewek harus bekerja dan punya penghasilan agar punya sesuatu yang bisa dipegang, jelasnya. Tak disangka kekhawatiran Sandra Dewi 2019 lalu itu pun terjadi. Kini Harvey Mills justru tersandung kasus korupsi timah yang sebelumnya telah menyeret Crazy Rich PIK Helena Lim. Karena kasus korupsi tersebut, Harvey Mills terancam dimiskinkan dan Sandra Dewi terancam ikut terseret dalam kasus suaminya. Jauh sebelumnya Harvey Mills tersandung kasus korupsi timah, Sandra Dewi nampaknya sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Salah satunya Sandra Dewi tak pernah memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dengan Harvey Mills yang bergelimang harta. Bahkan Sandra Dewi pernah meninggalkan anak pertamanya pergi bekerja selama 1 minggu ke luar negeri, padahal anaknya masih berusia 1 tahun dan dirinya sedang hamil anak kedua. Menurut Sandra Dewi, anak-anak pasti akan memahami kesibukan ibunya dan bekerja, karena semua yang diperolehnya selama bekerja memang dipersiapkan untuk anak-anak. Di sisi lain, ibu dua anak ini beranggapan bahwa seorang anak akan lebih bangga memiliki ibu yang pandai dan punya kepercayaan diri. Ya anak-anak pasti ngerti ya, kita kerja buat mereka, menambah confident kita juga sebagai seorang ibu dan wanita. Mereka juga pasti bangga punya ibu yang pintar dan punya confidence, ujar Sandra Dewi dalam YouTube Atiek Nurwahyuni 2019 lalu. Bagi Sandra Dewi, seorang wanita tidak boleh menggantungkan diri dan kebahagiaannya pada suami, karena itu seorang ibu perlu untuk tetap kerja. Apalagi Sandra Dewi merasa dirinya memang sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dari sebelum bertemu dengan Harvey Mills.